warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang keempat tentang ayo membayar zakat. Kemarin kalian sudah diberikan tugas oleh guru kalian, ya kaitannya dengan materi ini. Nah, ini kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Sebelumnya perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, anak-anak, ini nanti kita akan fokus dengan zakat ya. Mari sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا آمين ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Oke, hari ini kita akan fokus belajar tentang membayar zakat ya. Yang pertama nanti kita memahami tentang arti zakat ya, macam-macam zakat, kemudian orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat ya. Anak-anak, zakat menurut bahasa artinya membersihkan. Ya, sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab ya. Jadi ada ukurannya ya, tidak asal-asalan ketika kita menunaikan zakat. Nah, mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi yang mampu ya, karena zakat ini merupakan rukun Islam. Macam-macam zakat ya. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Nah, sekarang kita belajar tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya dengan ukuran 2,5 kg ya, atau 3,5 liter setiap orangnya ya. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah diantaranya adalah satu ya, beragama Islam. Ya, jadi orang selain orang Islam maka tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup. Ya, kemudian hidup sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, jadi termasuk ketika ada orang yang bayi lahir ya di bulan suci Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri, maka dia sudah punya kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrah. Ya, kalau bayi atau anak-anak siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah orang tuanya, ya, atau orang yang punya tanggung jawab terhadap anak tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua zakat mal atau zakat harta ya. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisabnya ya. Anak-anak tahu ya nisab itu apa ya. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu ya. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun,
maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% ya. Nah, dikalikan dengan harta yang dimiliki ya. Jika harga emas per satuan, okelah kita katakan 400.000 ya per gram. Maka nisabnya adalah 85 gram dikalikan 400.000, jadi totalnya adalah 34 juta ya. Jika ini tersimpan dalam waktu 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Zakatnya berapa? Nah, ini bisa dikeluarkan 2,5% dari 34 juta, yaitu Rp850.000. Ya, ini adalah zakat yang akan dikeluarkan. Nah, syarat wajib zakat mal apa saja? Ya. 1, pemilik harta adalah orang Islam ya. 2, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila, harus dewasa, sudah besar ya. 3, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. 4, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5, harta tersebut milik sendiri ya, bukan milik orang lain ya, tapi milik diri sendiri. Kemudian jenis harta yang dizakati banyak banget ya. Ini ada 6. Pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, ya misal padi dan lain sebagainya. Ya, ketika panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian binatang ternak, ya seperti kambing, sapi dan kerbau, ya ini juga wajib dikeluarkan zakatnya, zakat malnya ya. Kemudian yang keenam, barang temuan, ya misalkan perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci dan lain sebagainya yang memiliki nilai jual tinggi, maka wajib untuk dizakati. Nah, kemudian siapa sih orang yang berhak menerima zakat? Ya, di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, pada Quran surat At-Taubah ya, ada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Pertama adalah orang fakir, kedua orang miskin, kemudian pengurus zakat atau amil, mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam, kemudian orang yang berhutang di jalan Allah ya, kemudian orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, kemudian yang 7 hamba sahaya atau budak ya, kemudian yang 8 adalah ibnu sabil ya. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke anak-anak, itu materinya. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah berzakat. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari ketika kita berzakat ya. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus ya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial, peduli terhadap sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, itu kemudian ada tugas yang perlu kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada A, B, dan C, silakan kamu kerjakan, nanti kamu kumpulkan kepada guru agama kalian. Oke anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan buat kalian semuanya, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.